Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maya Faridatul Ismi dengan NIM L100-200-201 pada kelas C dalam mata kuliah Public Speaking. Sebelum melangkah jauh mengenai materi presentasi kali ini, yang menjadi fokus utama adalah mengenai public speaking. Sebenarnya, apa sih public speaking itu? Public speaking adalah proses, tindakan, dan seni berpidato di depan audiens. Dalam public speaking mempunyai tujuan. Yang pertama adalah menginformasikan kepada audiens, yang kedua adalah membujuk penonton, yang ketiga adalah menghibur penonton, yang keempat adalah memperingati seseorang. Dalam poin-poin presentasi yang akan saya sampaikan pada presentasi ini adalah yang pertama mengenai mengapa public speaking penting untuk mahasiswa. Yang kedua adalah mengenai profesi apa saja yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Dan yang ketiga adalah apa yang sudah dipelajari mahasiswa selama belajar di mata kuliah public speaking ilmu komunikasi UMS. Dan yang keempat adalah harapan setelah belajar di mata kuliah public speaking. Kita masuk pada materi atau poin presentasi yang pertama adalah mengapa public speaking penting untuk mahasiswa. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa adalah yang pertama mengenai sarana peningkatan kepercayaan diri. Saat kita memiliki rasa percaya diri yang baik, maka kita melakukan sesuatu akan terasa sangat mudah. Karena dengan adanya peningkatan rasa percaya diri, kita dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih maksimal. Yang kedua, pelatihan diri untuk mengekspresikan diri secara positif di hadapan publik. Tak jarang banyak mahasiswa yang minder atau tidak percaya diri untuk mengekspresikan dirinya di hadapan publik. Adanya ketakutan ataupun rasa gugup berlebihan, sehingga ini harus dilakukan supaya melatih diri kita untuk berekspresi secara positif dan dapat melakukan semua dengan baik. Yang ketiga adalah berguna untuk mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi. Saat kita berorganisasi, ada saat di mana kita diminta untuk menyuarakan pendapat. Tentu saja kita sebagai anggota tidak hanya diam saja. Kemampuan ini sangat berguna dan penting saat kita dalam kegiatan organisasi. Poin presentasi yang kedua adalah mengenai profesi apa saja yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Yang pertama di sini ada pembawa acara atau yang biasa kita sebut sebagai MC. Pembawa acara dapat bekerja dalam berbagai bidang, dalam media atau event-event acara tertentu. Kemampuan public speaking dibutuhkan dalam profesi ini karena membawakan acara yang memuat informasi dan dihadiri oleh banyak orang atau audiens. Yang kedua adalah reporter. Menjadikan salah satu pekerjaan yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Karena reporter menyampaikan sebuah informasi yang diperuntukkan oleh khalayak orang banyak. Yang ketiga ada moderator. Ketika kita menjadi seorang moderator, harus bisa menjadi penengah bagi peserta diskusi dan pembicara yang lain. Moderator menjadi pemandu dalam keseluruhan acara. Untuk itu dibutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Yang keempat, di sini ada announcer. Seorang announcer mempunyai tugas dalam menyampaikan sebuah pemberitahuan, baik di sebuah acara ataupun dalam pusat perbelanjaan. Dibutuhkan kemampuan public speaking yang baik, karena agar orang-orang dapat menerima informasi yang kita sampaikan. Poin presentasi yang ketiga kali ini adalah mengenai hal yang dipelajari dalam mata kuliah public speaking. Materi yang pertama adalah mengenai teori dasar public speaking. Dalam teori dasar public speaking,
memuat unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, dan yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah media, dan yang keempat adalah komunikan, yang kelima adalah efek. Materi yang kedua adalah mengenai karakteristik public speaker. Nah, dalam karakteristik public speaking, ada 4 karakteristik public speaker yang mungkin kita salah satunya punya gitu. Yang pertama adalah analyzer. Ini adalah karakteristik orang yang bisa berbicara dengan rapi dan terstruktur. Biasanya sosok ini adalah dosen, guru, dan pengajar yang terbiasa melakukan public speaking secara rapi dan teratur. Yang kedua ada harmonizer. Karakteristik orang yang mampu berbicara secara berdinamika, mempunyai intonasi, serta beragam dan fleksibel, mampu menyesuaikan dengan baik siapa audiensnya. Biasanya adalah sales dan marketing yang mempunyai karakteristik ini. Yang ketiga ada entertainer, adalah karakteristik orang yang mampu menghibur orang lain, berbicara dengan penuh improvisasi. Goals-nya adalah mampu menghibur audiens. Yang masuk dalam kategori entertainer ini biasanya adalah stand up comedy dan MC. Yang keempat adalah debater. Karakteristik orang yang mampu mendebat lawan bicaranya dan terlihat cukup mengintimidasi. Materi yang ketiga adalah mengenai riset audience public speaking. Sebelum berbicara di depan umum, hendaknya kita sebagai seorang public speaker adalah melakukan riset terlebih dahulu pada audiens yang akan kita berikan informasi. Hal-hal yang perlu kita lakukan untuk tampil di depan audiens adalah yang pertama, melakukan riset terhadap domisili geografis dari audiens tersebut. Geografis menjadi yang pertama karena riset ini dilakukan dengan cara membagi audiens berdasarkan unit-unit geografisnya. Yang kedua adalah mengidentifikasi audiens dari aspek demografisnya. Hal ini mencoba mengelompokkan audiens berdasarkan demografisnya, misalnya umur, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, pekerjaan, agama, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah aspek psikografis. Pembicara mengelompokkan audiens dari aspek-aspek yang mereka anut, seperti gaya hidup dan kepribadian dari audiens yang akan diberikan informasi. Yang keempat ada aspek behavioristik. Pembicara perlu memahami tingkat pengetahuan dari audiens serta sikap dan juga penggunaan terhadap suatu media dari audiens yang hadir menyimak apa yang kita sampaikan. Yang keempat dari materi yang dipelajari dalam mata kuliah public speaking adalah mengenai elemen vokal dalam public speaking. Beberapa teknik vokal yang digunakan dalam public speaking, seperti yang pertama mengenai artikulasi, yakni kejelasan dalam pengucapan kata. Yang kedua ada volume atau keras dan lirihnya suara kita saat sedang berbicara di depan umum. Yang ketiga ada pitch atau tinggi rendahnya suara yang kita gunakan. Yang keempat ada rate, merupakan kecepatan saat kita berbicara. Yang kelima ada pause, mengambil waktu jeda atau istirahat sejenak. Yang ketujuh ada intonasi atau turun naiknya suara ketika kita berbicara. Yang ketujuh ada tone, merupakan
Emosi ketika berbicara yang menunjukkan suatu emosi atau smiling face. Yang kedelapan ada aksentuasi atau penekanan serta penegasan saat kita berbicara di depan umum. Materi yang kelima adalah mengenai metode public speaking. Terdapat 4 metode public speaking. Yang pertama adalah manuskrip atau metode naskah. Public speaker menyiapkan naskah terlebih dahulu sebelum berbicara di depan umum. Dan ketika tampil, dia akan membaca naskah tersebut. Yang kedua adalah metode impromptu atau spontanitas. Ketika berbicara di depan umum, public speaker tidak menyiapkan apapun, sehingga dilakukan dengan spontan atau tanpa persiapan. Yang ketiga adalah metode memoriter atau menghafal. Metode ini baik digunakan oleh orang-orang yang biasanya bisa atau jago dalam berimprovisasi. Yang keempat ada metode ekstemporan. Sebelum berbicara di depan umum, public speaker akan menyiapkan atau menuliskan poin-poin penting yang akan ia sampaikan. Dan ketika saat tampil, dia akan melakukan improvisasi dari materi yang telah disiapkan sebelumnya. Yang selanjutnya, yang keenam adalah mengenai teknik presentasi. Presentasi di sini adalah aktivitas berbicara di depan orang lain atau publik yang biasanya memiliki tujuan untuk memberikan informasi, mempersuasi, dan mengedukasi. Dalam teknik presentasi terdapat aturan yang disebut dengan aturan 10, 20, 30 dalam PowerPoint. Sebenarnya apa sih aturan-aturan itu? Yang pertama ada 10. 10 di sini adalah jumlah maksimal slide yang digunakan untuk presentasi kita. Yang kedua ada 20 adalah lama durasi presentasi yang sebaiknya kita gunakan. Karena menurut pada konsentrasi audiens yang terbatas, 20 menit ini menjadi waktu di mana audiens dapat fokus menyimak informasi yang kita sampaikan. Dan yang ketiga ada 30, yakni adalah ukuran font pada slide presentasi yang sebaiknya berukuran 30, serta memilih font yang nyaman untuk dibaca dan dengan ukuran yang memudahkan untuk dibaca juga, bahkan oleh audiens yang duduk di bagian belakang. Selanjutnya adalah harapan. Harapan saya setelah belajar di mata kuliah public speaking ini adalah yang pertama, memahami serta mencoba mempraktekkan yang telah pada saat berbicara di depan umum. Yang kedua, saya dapat meningkatkan keterampilan saya dalam berbicara serta membangun rasa kepercayaan diri ketika sedang berbicara di depan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.